Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Eri Iqbal. Di vlog kali ini kami sangat senang. Kenapa? Karena sudah banyak informasi dan pemberitahuan kepada kami. Sebagian teman-teman telah mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa telah lolos tes wawancara dan telah mendapatkan offer letter. Jadi kami ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos dan juga telah mendapatkan offer letter atau surat penawaran. Kami sangat senang, kami turut berbahagia bisa terus memberikan informasi, tutorial, dan panduan untuk teman-teman khususnya beasiswa Brunei sampai nanti tahap akhir dan juga sampai tahap keberangkatan, dan semoga teman-teman mendapatkan hasil terbaik dan bisa kuliah dengan beasiswa di Brunei Darussalam. Seperti yang telah kami sampaikan di vlog sebelumnya di part 1 untuk tahapan-tahapan tes yang baik dari tes wawancara, kemudian pengumuman tes wawancara, bulan apa ada email notifikasi pengumumannya, dan juga seperti apa tes berikutnya, medical check up, tes kesehatan. Di part 1 telah kami jelaskan bahwa berdasarkan pengalaman terbaru dari teman-teman yang telah mendapatkan beasiswa Brunei di tahun 2019, tahun kemarin, yaitu di mana tempat medikalnya, di mana tes kesehatannya, dan seperti apa syarat-syaratnya bisa disimak bagi yang belum di part 1. Dan lanjutannya adalah di part 2 ini kita akan lebih ke syarat-syarat atau bocoran yang akan dites di tes kesehatan atau medikal. Ini merupakan tes penentuan ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman gagal karena ada beberapa pengalaman dari teman-teman kita juga yang semuanya lolos tapi di tes terakhir ini, di tes penentuan, gagal begitu ya. Jadi supaya tidak gagal, bagaimana caranya? Teman-teman harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang harus digarisbawahi begitu, seperti fisik yang prima, dan juga saran dari saya pribadi, ini adalah pengalaman saya tes medikal atau kesehatan untuk beasiswa S2, yaitu pertama, baca kembali emailnya. Pastikan offer letternya itu teman-teman pahami dengan baik. Jangan sampai salah merespon, jangan sampai salah menjawab. Seperti itu, karena penawaran itu kan kita harus paham ya. Seperti apa penawarannya, kalau teman-teman terima dengan syarat apa dan apa, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih belum paham atau masih bingung dengan offer letter, silahkan dibaca kembali ya untuk petunjuk dan juga arahan dan perintah dari email dan offer letter tersebut. Salah satunya adalah cara untuk teman-teman mendapatkan hasil medical check up yang prima, yang baik. Dan ingat, ini adalah general check up, general medical check up ya. Jadi bukan hanya part-part saja, bukan bagian-bagian saja, bukan hanya di bagian THT saja atau di bagian ronsen saja begitu ya. Tapi ini adalah general, ini adalah semua umum, harus dicek, harus mendapatkan hasil yang keseluruhan begitu ya. Dan salah satu syaratnya adalah supaya teman-teman fit atau prima adalah jangan begadang ya. Jangan begadang, pastikan teman-teman cukup istirahatnya sebelum dilakukan tes kesehatan tersebut. Bisa dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan di email tersebut atau di offer letter tersebut. Biasanya untuk BDGS, Brunei Darussalam Government Scholarship, ini adalah di rumah sakit pemerintah ya. Jadi bukan swasta, bisa rumah sakit umum daerah seperti itu, atau di Kota Madia dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal yang harus teman-teman perhatikan supaya teman-teman mendapatkan hasil terbaik. Dan nanti juga teman-teman bisa menyimak pengalaman dari kami untuk video yang di vlog kali ini. Kami akan share ke teman-teman, akan kami berikan pengalamannya seperti apa. Silahkan disimak dari awal sampai selesai. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman klik like dan juga tombol subscribe-nya bagi yang belum, supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat informasi beasiswa khususnya bagi teman-teman, supaya semakin banyak pelajar Indonesia ataupun pelajar yang lain bisa kuliah di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa. Oke? Terima kasih yang telah subscribe dan like video ini. Itu adalah support untuk kami supaya terus semangat membuat video terbaru lainnya.
Ustadz Fanani ini sekarang berada di UBD, sedang kuliah S3 ya Ustadz ya. Sekarang ini ada di The Core ya. The Core itu tempat tinggal untuk mahasiswa. Ini adalah kamar beliau. Insyaallah kita akan memberikan informasi terbaru dan terlengkap untuk teman-teman khususnya beasiswa Brunei. Bagi teman-teman alumni Gontor silahkan disimak. Ini adalah senior dari Gontor, jadi menjadi pengalaman untuk teman-teman yang berminat kuliah di Brunei. Jadi tidak ada hal yang mustahil saja. Yeah. Karena memang banyak peminatnya, tapi insya Allah kalau memang rezeki dan teman-teman berusaha dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik. Keperluan yang untuk cover letternya ini itu kan di bulan Juli tanggal 20 itu semuanya harus disubmit. Itu ya akhirnya karena saya nggak tahu ya saya pikir hanya sekedar medical check up seperti hal yang lainnya. Dan waktu saya S2 itu ya akhirnya saya ke medical check up selesai, ternyata ada khusus medical check up yang ditentukan, rumah sakit yang ditentukan atau klinik laboratorium yang ditentukan sendiri oleh Kedutaan Besar Brunei yang di Jakarta. Ini untuk S2 apa S3, Seth? Untuk yang S3. S3 kemarin ya, yang terbaru. Kalau untuk yang S2 itu seluruhnya terserah, yang penting di rumah sakit pemerintah. Oke. Baik, jadi teman-teman intinya untuk medical check up itu yang S2. Jadi untuk BDGS itu hanya S1, S2 ya saat ini. Kalau dulu memang ada S3. Nah, untuk program S3 Ustadz Fanani ini adalah salah satu contoh program beasiswa yang khusus dari UBD. Jadi tidak dengan BDGS itu tidak sama, berbeda. Nah, tapi teknisnya kurang lebih sama. Hampir sama. Jadi untuk medical itu yang terbaru ini Ustadz Fanani 2019 ya. 2019 itu nanti akan ada pemberitahuan email, offer letter, surat penawaran bahwa Anda lulus dengan beasiswa dan harus melengkapi tes kesehatan. Kalau yang BDGS dulu itu harus di rumah sakit pemerintah, jadi tidak boleh swasta. Kalau yang yang terakhir kemarin? Yang terakhir ini boleh di swasta juga? Boleh ya. Yang penting sama dengan yang ditentukan oleh kedutaan. Oh, jadi ada pemberitahuan lagi dari pihak Kedutaan Brunei Indonesia. Jadi bukan dari UBD tapi langsung dari Kedutaan Brunei. Itu email ya? Kalau dari Kedutaan Brunei memang tidak ada informasi. Cuma waktu itu kami nyari sendiri informasi dan ternyata kalau mengikut ke sebelumnya itu dapat itu. Yang sebelumnya itu harus ke lab atau klinik rumah sakit yang ditentukan oleh Kedutaan Brunei. Cuma kalau UBD ini aslinya masih fleksibel sih, karena waktu itu saya yang ditentukan oleh kedutaan itu belum ada. Akhirnya yang saya kirim itu dari rumah sakit atau klinik, saya waktu itu klinik laboratorium itu yang bukan ditentukan oleh kedutaan Brunei. Awalnya itu, dan ternyata diterima. Itu masih diterima itu. Cuma terus berikutnya ada kabar dari teman-teman yang tahun sebelumnya itu dapat beasiswa untuk di kedutaan yang klinik laboratorium yang diakui oleh kedutaan dan ditunjuk langsung. Ya akhirnya saya periksa lagi. Jadi tes lagi ya. Tes lagi jadinya. Boleh disebutkan Mas? Klinik apa, rumah sakit apa misalnya? Kalau di Malang, karena saya domisili di Malang kemarin, itu di Sawo Jajar. Itu klinik apa? Rumah sakit, klinik? Enggak, itu klinik swasta. Nah, terus di Jakarta juga ada di daerah Tebet itu, kalau nggak salah di situ. Yang disebutkan oleh Kedutaan Brunei itu apa saja? Yang banyak sih ini ya. Rumah sakit pemerintah, swasta, klinik juga ada ya? Ada, tapi itu ya yang ditentukan saja. Di situ nanti di Kedutaan Brunei itu ada selebaran, yaitu klinik-klinik mana yang diakui mungkin ya? Ya betul, yang diakui. Yang ada kerjasama atau yang sudah diakui oleh Kedutaan Brunei yang ada di Indonesia. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti saja dari pihak Kedutaan Brunei atau dari email pemberitahuan pihak panitia. Ikuti saja kalau memang harus di pemerintahan atau swasta atau di klinik, nanti ada informasinya begitu ya. Yang jelas tes medikal itu sekitar berapa biayanya?
Kalau minim 800.000 rupiah. 800.000. Ya, itu Paling murah ya. paling murah Paling ya. murah. Tapi aslinya ya apa ya, tergantung klinik juga sih. Oh, kalau semakin Ya. terkenal semakin Ya, mahal ya biasanya. biasanya ya paling enggak antara kisaran 800 sampai 1.500.000 lah. 1.500.000 ya, betul. Kalau saya dulu waktu beasiswa BDGS, kalau dulu beasiswa MOFAT namanya. Ya. Beasiswa S2 itu memang ada medical juga, itu harus di rumah sakit pemerintah di daerah. Saya tinggal di domisili di Banten, jadi di daerah Serang, di rumah sakit umum daerah Banten di Serang itu memang kurang lebih sekitar 1 jutaan ya. Ya. Untuk biaya medikal itu. Memang ada banyak yang dicek, yang dites itu ada jantung, THT, organ dalam kita, terus THT, telinga, tenggorokan, hepatitis, ada gigi juga Yeah. ya. Jadi memang sangat banyak yang dites dan itu sangat menentukan juga teman-teman ya. Betul. Banyak juga teman-teman informasinya dari yang ikut tes kesehatan ada yang tidak lulus. Jadi tolong juga dipastikan oleh teman-teman jaga kesehatan dan juga dipastikan rumah sakit yang teman-teman daftar untuk tes medikal itu diakui oleh kedutaan Brunei atau oleh panitia beasiswa Brunei. Itu fatal juga akibatnya jika teman-teman misalkan ada kesalahan teknis begitu ya. Nah inilah kami berharap dengan adanya video sharing, video tutorial, tips ini bisa membantu teman-teman yang memang sangat banyak sekali peminat untuk kuliah di Brunei dengan beasiswa. Jadi semoga bisa membantu. Biayanya tadi kurang lebih 1 jutaan. Itu adalah biaya sendiri saja. Biaya sendiri untuk medical check up dan juga untuk keberangkatan nanti akan diberitahu lagi oleh email ya. Oleh email ya. Ada email lagi nanti misalkan kalau di UBD tergantung sama beasiswa. Gitu. Jadi kan kalau beasiswa yang berasal dari UBD sendiri atau yang dikasih oleh kampus, bukan yang dari Kementerian Luar Negeri Brunei, itu kan ada 3 macam. Dan itu khusus untuk yang S3 saja. Oh iya, gitu. iya. Jadi kalau tadi sudah betul yang S1, S2 beasiswanya dari MOFAT, dari Kementerian Luar Negeri Brunei. Itu kalau yang S3 itu di kampus masing-masing. Nah, kalau yang di UBD ini ada 3 kategori. Betul. Yang pertama itu ada GRS, itu Graduate Research Scholarship. Itu dia dapat tiket pesawat PP nanti pertama kali dan yang terakhir pulang selesai studi. Terus sama uang bulanan atau elon bulanan itu sekitar $1.500 Brunei. Kalau sekarang mungkin dirupiahkan berapa, 15 juta ya. 15 juta kalau kursnya 10.000. Nah, kursnya 10.000, 15 juta rupiah itu. Terus yang kedua ada UGS. UGS ini University Graduate Scholarship. Itu UBD Graduate Scholarship itu UGS. UBD Graduate Scholarship itu dapat tiket pertama dan yang terakhir. Terus nanti elon bulanannya itu 500. Terus dengan asrama sama ya dengan asrama kalau tidak salah. Tapi kalau tempat tinggal. Cuma kalau yang tadi yang 1.500 itu tanpa tempat tinggal. Jadi yang itu 1.500 tanpa tempat tinggal. Semuanya sudah makan ya itu. Sudah difasilitasi. Terus yang ketiga yang UBA, UBD Bursary Award itu tiket nggak ada. Itu tapi hanya untuk mendapatkan tuition fee sama accommodation only sama asrama. Jadi tempat tinggal gratis. Ya, tempat tinggal gratis. Itu tanpa mendapat uang saku bulanan. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Itu adalah kategori beasiswa khusus dari UBD ini adalah khusus hanya untuk S3 dan itu ada di UBD saja. Tidak ada di universitas lain, tidak ada di Unisa, UTB atau Politeknik. Kalau BDGS itu hanya S1 dan S2. UBD, Unisa, UTB dan Politeknik ya. Kalau keberangkatan biasanya untuk yang BDGS itu sekitar bulan Agustus saja. Pengalaman saya S2, beliau juga S2 dulu itu difasilitasi oleh
biaya dari kerajaan Brunei ya. Iya, betul. Untuk berangkat biasanya dengan maskapai Royal Brunei Iya. Airlines. Dulu antum berangkat bulan Agustus, Agustus sama itu. ya. Dari Jakarta Brunei atau dari mana dulu? Dari Jakarta Brunei. Berarti ke domisili Malang ke Jakarta, baru dari Jakarta. Ya, karena waktu itu ngurus visa sekalian ambil tiket, Oh, ya, ya. sekalian berangkat. Jadi Sudah. kita biasanya ditanya ya untuk keberangkatan itu kita berangkatnya dari mana? Ya, gitu. betul. Kadang ada yang dari Aceh, dari luar Jawa, itu kan beda-beda ya. Biasanya disamakan dari Jakarta. Ya. Jadi kalau yang dari daerah itu biasanya kumpul dulu di Jakarta, nanti berangkatnya bareng-bareng Ya. dengan bawa offer letter itu. Biasanya ditanya sama pihak maskapainya mau apa tujuan ke Brunei atau di imigrasi. Nah, kita tunjukkan saja offer letternya, suratnya itu. Nah, nanti akan ada fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi untuk teman-teman yang masih menunggu informasi pengumuman kelulusan. Jadi untuk saat ini terakhir adalah tes wawancara ya untuk BDGS beasiswa Brunei S1 dan S2. Untuk tes selanjutnya adalah tes kesehatan, nanti biasanya bulan Juni atau Juli ya San ya? Juli mungkin. Juli ya, kurang lebih sekitar bulan Juli. Nanti menunggu saja informasi email atau telepon. Itu akan ada pemberitahuan offer letter atau surat penawaran. Nanti dijelaskan di dalam surat itu bahwa teman-teman sudah lulus dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Baru setelah itu akan ada tes medical check up, tadi sudah dijelaskan. Beliau dulu di Malang, tes medical kesehatannya, saya di daerah Banten. Itu kalau BDGS biasanya di pemerintahan ya, di rumah sakit umum daerah misalkan seperti itu. Biayanya biaya sendiri ya, untuk tes medical itu sekitar 1 jutaan. Itu yang dites disiapkan juga dari sekarang, fisik, kondisi badan kita harus fit seperti itu karena akan dites darah, dites jantung dan juga THT dan lain-lain ya, gigi dan narkoba, dan itu dipastikan tidak ada penyakit berat misalkan asma mungkin ya, asma yang bisa atau kayak semacam ayan tuh apa ya, epilepsi. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan ada pengecualian ya. Nanti teman-teman bisa dicoba saja kalau misalkan ada yang punya penyakit, nanti bisa dites langsung di rumah sakit. Baik, itu saja. Dan juga ini harus jujur ya. Harus jujur ya. Jadi kalau ada sakit apapun harus kita beritahu ya. Karena nanti ada lampiran. Ada lampiran itu pernah sakit apa saja gitu ya. Yang fatal maksudnya. Nah, di situ nanti kalau memang ternyata tetap alhamdulillah ya rezekinya lolos. Nah, nanti kalau di sini kan dia sudah ada rekam jejaknya kalau sakit itu. Nah, sehingga nanti bisa diambil tindakan-tindakan kalau sewaktu-waktu mungkin waktu di Brunei dia lagi. Betul. Jadi nanti ada namanya kuesioner dalam kertas itu ya. Kita akan riwayat kesehatan kita akan kita isi seperti itu. Misalkan pernah sakit apa saja atau mungkin tidak ada sakit. Nah, kita ikuti saja semuanya. Nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan, dan juga nanti ketika di Brunei akan ada pegangan begitu ya, dari pihak kampus atau pihak universitas yang bersangkutan ini ada riwayat sakit ini. Nanti kalau ada apa-apa akan cepat ditangani begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Nanti di Brunei pun biasanya ada tes-tes rutin ya. Tes kesehatan, termasuk saat ini sedang ada pandemi virus-virus ataupun penyakit-penyakit menular seperti itu, akan ada rutin dicek seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, untuk fasilitas kesehatan di Brunei sangat terjamin ya saudara. Termasuk kesehatan di sini ada asuransinya. Kalau misalkan ada sakit yang tiba-tiba kita lagi kuliah ini sakit, itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada di Brunei seperti itu. Ada lagi Sat yang mau disampaikan? Kalau tadi ada ini untuk yang sakit. Jadi kalau yang yang Mofat tadi, yang Mofat memang sudah seluruhnya dihandle oleh insuransinya kerajaan. Itu tapi kalau yang UBD ini karena dia independen, itu bukan langsung dari kerajaan, bukan langsung dari Kemenlu, itu maka kita ada membayar sendiri untuk insurans kesehatan. Itu asuransi kesehatan kalau nggak salah setahun 20 atau 50 gitu. Nah, tapi ya berikutnya 50 ini sakit apapun nanti ya berat ataupun sedang ringan, itu ya seluruhnya sudah diambil dari itu situ. Yang
tiga yang kategori UBD tadi. ya, yang Tiga-tiganya juga harus asuransi sendiri. Ya, asuransi sendiri. Baik, itu adalah untuk jaminan kesehatan ya, jadi untuk kebaikan kita juga. Itulah perbedaan-perbedaan yang telah kami jelaskan, beasiswa Brunei yang langsung di bawah kementerian dan beasiswa yang dari Universitas UBD. Jadi itu adalah pembagian kategorinya. Untuk yang teman-teman ada keluarga, misalkan ada suami, ada istri atau anak, misalkan mau membawanya ke Brunei sekalian untuk tinggal di sini, itu biasanya ada pilihan-pilihan tempat tinggal saja. Biasanya di daerah kampus, di dalam lingkungan kampus pun ada family room. Tapi memang ada persyaratan-persyaratan ya. Nanti daftar dulu, mungkin inden dulu, begitu. Bayarnya sekitar berapa Ustaz? Di Brunei, di kalau UBD? yang di UBD ada 3 kategori. Itu yang pertama itu 250 per bulan, terus 400 atau 650. Beda-beda fasilitas. Beda-beda fasilitas. Baik. Itu untuk gambaran singkat ya untuk teman-teman yang ada keluarga, silahkan nanti ikuti terus channel ini. Kami insya Allah akan sharing juga, akan rilis juga seperti apa kondisi tempat tinggal untuk keluarga, baik yang ada di dalam lingkungan kampus ataupun yang ada di luar, misalkan sewa apartemen, sewa flat ataupun kontrakan, kosan begitu. Nanti kita akan coba share. Baik, itu mungkin yang kita bahas saat ini dulu Ustaz. Nanti insya Allah ketemu lagi atau kita review lagi persyaratan-persyaratan beasiswa ataupun info yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Untuk teman-teman, ikuti terus channel ini dan jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara terdekat kita. Semoga menjadi informasi terbaru dan bermanfaat, menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga sukses untuk kuliahnya dan keluarganya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.